Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bu Fit. Oke, di video kali ini saya akan share lagi soal pretest PPG FR tahun sebelumnya ya teman-teman. Jadi sebelumnya untuk kita ingat kembali bahwa soal pretest PPG itu terdiri dari 4 jenis soal ya. Yang pertama itu adalah kompetensi profesional kita. Kalau teman-teman jurusan matematika berarti nanti kompetensi profesionalnya adalah matematika, atau kalau teman-teman PGSD berarti kompetensi profesionalnya adalah PGSD seperti itu. Kemudian yang kedua ada kompetensi pedagogik ya. Di kompetensi pedagogik ini untuk semua jurusan rata-rata sama ya teman-teman soalnya. Kemudian yang ketiga ada tes minat dan bakat. Di tes minat dan bakat ini juga rata-rata untuk semua jurusan itu soalnya sama. Dan yang keempat ada tes potensi akademik. Ini juga untuk di tes potensi akademik itu sama ya semua jurusan. Yang membedakan soal pretest PPG itu hanya di kompetensi profesionalnya seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan lanjut ngebahas tes potensi akademik part 2 ya. Jadi bagi teman-teman yang baru menonton video ini sudah ada pembahasan part 1 tes potensi akademik. Jadi di sini di video ini saya akan lanjutkan pembahasan tes potensi akademiknya. Kemudian untuk tes kompetensi pedagogik dan tes minat dan bakat akan saya update di video-video berikutnya. Jadi tetap pantau channel saya dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe supaya channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, soal berikutnya ya teman-teman, tes potensi akademik nomor 10 ini masih soal deret ya, atau menentukan pola bilangan seperti itu. Jadi ada deret bilangan 3, 5, 8, 12, 17, 23. Angka selanjutnya berapa begitu ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama kita harus coba dulu tanpa lompat dulu ya. Jadi saya coba dulu 3 dengan 5. 3 dengan 5 ini kan berarti ditambah ya, ditambah 2 begitu. Kemudian 5 dengan 8 itu ditambah 3 ya. Kemudian 8 dengan 12 itu ditambah 4. Nah, ini polanya teratur, ini udah kelihatan teratur. Berarti ini polanya nggak lompat ya, tapi nyambung seperti itu. Kemudian 12 dengan 17 berarti tambah 5 ya. 17 dengan 23 ini tambah 6, berarti selanjutnya itu adalah 23 ditambah 7 ya. 23 tambah 7 itu adalah 30. Oke, jadi jawaban nomor 10 itu adalah A ya teman-teman, 30. Oke, soal selanjutnya ini soal yang ke-11 ya teman-teman, masih deret angka. Nah, nomor 11 ini sebelum teman-teman memilih pola mana yang akan teman-teman ambil, apakah loncat atau tidak, itu teman-teman lihat dulu di sini ada beberapa angka yang sama ya, yaitu angka 5 ya teman-teman. Kalau saya lingkari di sini ada angka 5. Dia banyaknya 3 ya. Lumayan banyak gitu 3. Jadi saya lingkari dan dia ini selang-seling ya, selang-seling 1 gitu. Jadi berpola begitu. Jadi sehingga di sini saya pakai 6 ke 20 ya, 20 ke 48, baru setelah itu 48 ke berapa, itulah hasilnya ya. 6 ke 20 ini kan ditambah ya teman-teman, ditambah 14 begitu ya. Ditambah 14. Kemudian 20 ke 48, 20 ke 48 ini kan tambah 28 ya teman-teman. Tambah 28. Berarti ini polanya itu bertingkat gitu. 14 dengan 28 ini kan kali 2 ya teman-teman. Berarti di sini nanti akan ditambah berapa gitu. 28 dikali 2. 28 kali 2 itu kan 56 ya. 56 ya teman-teman. Berarti setelah 48 ditambah 56 itu hasilnya adalah 104 ya teman. Jadi di sini itu 104. Oke, jadi jawabannya
itu adalah C ya teman-teman. 104. Oke, soal selanjutnya nomor 12, hasil dari akar 0,3025 3025 dibagi akar 25 itu berapa ya teman-teman. Ini di sini caranya akar 0,3025 ini kita ubah dulu ya. Bentuknya itu menjadi akar 3025 dibagi, karena ini 4 angka di belakang koma, berarti nolnya 4 ya teman-teman. Nolnya 4 dibagi 10.000 dibagi akar 25. Oke, saya langsung aja, akar 25 itu sama dengan 5 ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman kita akan cari akar 3025. Nah bagaimana trik mencari akar 3025? Oke, saya ingatkan kembali kepada teman-teman bagaimana cara mencari akar ribuan ya, akar ribuan seperti itu. Di sini kita cari dulu akar 3025 ya. Akar 3025. Nah, caranya teman-teman kita pisah dulu dua angka dari belakang ya. Saya pisah dua angka dari belakang, 1, 2. Berarti saya pisah begini teman-teman. Saya pisah dua angka ya, dua angka dari belakang. Oke, di sini sekarang kita akan mencari akar 30 dulu ya. Akar 30 yang mendekati akar 30 di sini teman-teman bisa lihat yang mendekati akar 30 di sini bilangan kuadrat 1 sampai 9 ya. Yang mendekati 30 itu adalah 5 ya teman-teman. Kalau 6 kuadrat kan lebih dari 30. Jadi ini 5 ya. Jadi angka puluhan, hasil puluhannya itu adalah 5 ya, yang pertama 5. Kemudian mencari satuannya, ini kan 5 kuadrat itu 25 ya, 25 30 kurangi 25 itu 5. Kemudian yang angka satuannya 5, yang angka satuannya 5 itu kemungkinan yang angka satuannya 5 hanya 1 ya, yaitu 5. Jadi akar 3025 itu sama dengan 55. Oke, gitu cara mencari akar yang ribuan ya teman-teman. Saya ingatkan kembali, atau saya kasih contoh lagi ya teman-teman. Saya kasih contoh lagi biar teman-teman itu ingat bagaimana cara mencari nilai akar yang ribuan ya teman-teman. Misalnya akar ini kita belum jawab soal ini ya teman-teman, tapi saya mengingatkan kembali ke teman-teman bagaimana trik mencari nilai akar yang ribuan. Misalnya akar 5776 ya, 5776. Oke, triknya yang pertama tadi, yang seperti yang saya bilang tadi, kita ambil dua angka dari belakang, kita pisah dua angka dari belakang. Berarti saya pisah 6 dan 7 ini ya, saya pisah 6 dan 7. Kemudian saya akan cari nilai akar 57 yang mendekati 57 ya. Yang mendekati 57 adalah 7 ya. Ya ini 7. Kalau 8 kan 64 lebih ya, berarti saya pakainya 7. Jadi jawabannya nanti di sini puluhannya adalah 7. Tinggal 7 kuadrat itu adalah 49 ya teman-teman, 49. Kemudian 17 dikurangi 9 itu kan 8 ya, 8. Sekarang 76. Angka satuannya ini adalah 6 ya teman-teman. Angka satuannya 6. Cari angka yang angka satuannya 6. Yang angka satuannya 6 itu adalah 4 dengan 6 ya. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu 4 dan 6. Nah, di sini mana yang akan kita pilih antara 4 dan 6? Kita lihat dulu sisanya yang ini. Sisanya yang ini adalah lebih besar dari 7. Berarti teman-teman harus pilih angka yang lebih besar, yaitu 6. Jadi jawaban dari akar 5776 itu adalah 76. Silakan bisa teman-teman cek sendiri ya. Oke, itu cara mencari akar ya teman-teman. Oke, kita balik ke soal ya teman-teman. Kita kembali ke soal. Kita sudah temukan akar 3025 itu adalah 55. Berarti di sini saya masukkan kembali ya. Akar 3025
Akar 3025 itu adalah 55 dibagi akar 10.000 itu adalah 100 ya. 100 dibagi 5 ya. Jadi di sini sama dengan 55 dibagi 100, saya kalikan, ubah menjadi kali, maka ini menjadi 1/5 ya teman-teman. Kemudian ini kan bisa dicoret ya, 55 dengan 5 bisa dicoret, ketemunya 11 ya, 11. Jadi hasilnya 11 dibagi 100. 11 dibagi 100 berarti dua angka di belakang koma, 0,11. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah 0,11. Oke, berikutnya nomor 13. Manakah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? A. Tambahan, B. Hadiah, C. Tokok, D. Imbuhan, E. Ganduh. Di sini kita akan mencari yang bukan termasuk kelompoknya ya teman-teman. Kalau tambahan dengan hadiah, kita lihat dulu yang C ya. C itu tokok. Tokok itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tambahan ya. Silakan teman-teman buka lagi. Tokok itu artinya tambahan. Yang D, imbuhan. Imbuhan ini juga artinya tambahan. Begitu pula yang E, gandu. Gandu itu kalau teman-teman buka Kamus Besar Bahasa Indonesia itu gandu itu artinya adalah tambahan. Jadi di sini yang bukan merupakan kelompoknya itu adalah B ya, yaitu hadiah. Oke, nomor 14, kata yang memiliki kesamaan arti dengan editor adalah A. Pengarang, B. Pewawancara, C. Penyunting, D. Pengamat, E. Penulis. Di sini jelas editor itu adalah penyunting ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 15 ya teman-teman. P-75 sama dengan 16. Berapakah bilangan yang mendekati P? Ini yang mendekati P ya. Yang mendekati P. Berarti langsung saja P-75 itu sama dengan 16. P sendiri itu sama dengan 16 ditambah 75. Jadi P itu sama dengan 16 ditambah 75. Itu adalah 91 ya. Jadi yang mendekati nilai P ini adalah yang mendekati angka 91. Yang mendekati angka 91 itu adalah 90 ya. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. 9. Oke teman-teman, kita lanjut yang nomor 16. Nomor 16 ini deret angka lagi ya teman-teman. Nah, tuh deret angka yang ini, angka yang akan kita isi berada di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Angka yang kita isi berada di tengah-tengah seperti ini. Kita bisa gunakan pola tanpa lompat, atau teman-teman bisa ngambil keputusan supaya lebih cepat, gunakan pola, coba pola dengan tidak lompat ya. Karena ini kalau kita lihat polanya ini lompat ya. Polanya ini lompat begitu. Kalau saya ambil mulai dari 1, berarti saya 1 ke 2, lompat ke 2, dari 2 itu ke 4. Misalnya di titik-titik ini saya kasih A ya, yang di titik yang kedua ini saya kasih B. Berarti dari 4 ke B begitu ya. Nah, sampai sini. Kemudian nanti di 16-nya ini, dari 16 saya mulai ke 16, 16 ke 12 ya. Kemudian 12 ke A, kemudian A-nya itu ke 4 begitu. Oke, saya coba yang bawah dulu ya, 1 ke 2, 1 ke 2 dengan 2 ke 4. Ini kalau kita lihat sekilas ini pasti dikali ya. 1 dikali 2 kan 2. 2 dikali 2 4. Jadi polanya kali 2 begitu loh teman-teman. 4 dikali 2 pasti 8 ya. Jadi B-nya itu 8. B-nya itu ketemu 8 begitu. Di sini 8. Kemudian sekarang yang 16 ya, kita belum menemukan A-nya. 16 ke 12. 16 ke 12 ini min ya teman-teman. 16 ke 12 itu min 4 ya, min 4. Kemudian 12 ke A kita min 4 kan juga, min 4. 12 min 4 8. Jadi A-nya itu 8. Kemudian 8
min 4 lagi, 8 min 4, 4. Jadi pas ya. Pola yang di atas itu adalah min 4, kemudian pola yang di bawahnya itu adalah dikali 2, begitu ya. Berarti udah ketemu B-nya 8, A-nya 8. Oke, jadi jawabannya itu adalah 8 dan 8 ya teman-teman.